panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa salawat serta salam tercurah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Mana dengan NIM 0403231134 kelas B5 Prodi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Berdakwah atau mengajak orang kepada jalan yang benar adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, setiap orang harus melakukannya. Tentunya hal ini harus dilakukan dengan kapasitas dan ruang lingkup masing-masing. Allah berfirman yang dalam surat An-Nahl ayat 125 yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pembelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Namun, setiap hal yang kita kerjakan tak kecuali berdakwah, mau tidak mau pasti akan mengalami banyak rintangan dan cobaan. Sekalipun Nabi Muhammad SAW juga mengalami rintangan dalam dakwanya. Bahkan tak tanggung-tanggung, penolakan itu datang dari anggota keluarganya sendiri, yakni Abu Lahab, pamannya. Abu Lahab adalah paman keempat Nabi. Nama aslinya adalah Abdullah Uzzah. Dalam kitab Nur al-Dahlam disebutkan bahwa ia dijuluki Abu Lahab karena wajahnya yang tampan. Nama panggilannya adalah Abu Taibah. Ia wafat dalam keadaan yang sangat mengenaskan karena terjangkit penyakit lepra. Menurut Syed Muhammad bin Muhammad dalam Jala'ul Afham, Abu Lahab adalah salah satu yang paling keras menentang dakwah Nabi. Di penolakan itu salah satunya adalah yang disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad. Suatu ketika seorang yang telah masuk Islam bernama Rabi'ah bin Abba melihat Nabi sedang berdakwah di pasar. Nabi saat itu sedang menyeru kepada orang-orang yang ada di sana. Wahai para manusia, katakanlah la ilaha illallah, yang artinya tidak ada Tuhan selain Allah, maka kalian akan beruntung, kata Nabi. Tiba-tiba ada seorang laki-laki dari belakang Nabi berkata, dia adalah anak yang suka berdusta. Karena tak merasa kenal, akhirnya Rabi'ah bin Abba bertanya kepada orang-orang di pasar, siapa gerangan yang menyela dan mengatai Nabi itu? Mereka menjawab, pria itu adalah Abu Lahab, paman Nabi. Kisah di atas juga dikutip oleh Wahbah Zulaihi dalam tafsirnya ketika ia menerangkan surat Al-Ahzab. Di titik ini kita bisa mengambil pembelajaran bahwa dalam sebuah perjuangan di jalan Allah pasti akan ada rintangan yang menghadang. Akan ada orang yang tidak suka dengan apa yang kita lakukan. Selama kita yakin bahwa yang kita lakukan adalah sesuatu yang benar, maka lanjutkan saja. Kita tidak harus menyenangkan semua pihak. Sebagaimana yang dialami Nabi, maka bisa jadi penolakan atas setiap hal baik yang kita lakukan itu datang dari orang-orang di sekeliling kita. Bisa orang tua, saudara, paman, dan lainnya. Sehingga dari sini kita harus benar-benar pintar dalam memposisikan diri. Di satu sisi, siapa saja yang menolak harus kita abaikan. Kita harus tetap melangkah ke depan, namun di sisi lain kita harus menghormati sosok dan figur orang itu, apalagi ia masih memiliki hubungan keluarga dengan kita. Dan di sini kita harus memahami bahwa yang kita tolak adalah gagasannya, bukan orangnya. Juga dari peristiwa Nabi yang ditolak dakwanya dan dihina di tengah-tengah pasar, di atas kita bisa belajar bahwa dakwah dalam hal baik hendaknya seseorang memiliki mental yang kuat dan kokoh dan tidak mudah putus asa. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Apakah Anda bisa memahaminya? Bisa.